Berbagai macam problem internal dan eksternal pun mulai terjadi kepada Dassler bersaudara. Sampai pada puncaknya, ciao Giornata, Adidas. Siapa yang tak kenal dengan brand yang satu ini? Brand olahraga dunia yang sangatlah terkenal. Popularitas yang sangat tinggi dipakai kalangan atlet-atlet profesional. Apa sih yang membuat Adidas terkenal? Bagaimana sejarah berkembangnya perusahaan ini? Kuy, kita masuk aja. Sejarah Adidas di dunia. Tahukah kamu, siapakah seorang pendiri Adidas? Ya, Adidas didirikan oleh Adolf Adi Dassler di Herzogenaurach, Bavaria, Jerman. Awalnya, Adolf Dassler dibantu sang kakak Rudolf Dassler mendirikan sebuah perusahaan sepatu olahraga pada tahun 1924. Sebelum menjadi Adidas, nama perusahaannya adalah Gebrüder Dassler Schuhfabrik, yang berarti pabrik sepatu Dassler bersaudara. Menariknya, saat itu dengan passion yang sangat tinggi dari seorang Adolf Adi Dassler pada dunia olahraga, tak membuatnya ragu untuk bereksperimen terhadap sepatu olahraga, meskipun hanya pada ruangan cuci milik ibunya. Hasilnya, dari eksperimen mereka lahirlah sepatu duri untuk atletik atau spiked running shoes. Inilah sepatu yang saat itu membantu pelari 800 meter Lina Radke meraih emas pada Olimpiade Amsterdam 1928. Sejak saat itu, reputasi dari Dassler bersaudara terus naik. Sampai-sampai banyak atlet-atlet profesional pun menggunakan sepatu Dassler. Puncaknya adalah pada tahun 1936 saat Olimpiade Berlin, seorang pelari Jesse Owens asal Amerika menggunakan sepatu dari Dassler bersaudara dan meraih 4 medali emas. Namun, kisah manis dua bersaudara ini mulailah luntur karena berbagai macam problem. Ditambah lagi, pada saat itu adalah masa-masa Perang Dunia Kedua, waktu yang cukup berat bagi sebuah perusahaan. Konflik yang terjadi antara Dassler bersaudara akhirnya menyebabkan perusahaan yang mereka bangun bersama harus bubar. Berbagai macam problem internal dan eksternal pun mulai terjadi kepada Dassler bersaudara. Sampai pada puncaknya, di tahun 1947, perusahaan yang mereka bangun harus bubar. Namun, kedua saudara tersebut tetap menjalankan passion mereka pada bidang olahraga dan tetap memproduksi sepatu. Ya, meskipun harus menempuh jalur yang berbeda. Yang mana Adolf mendirikan Adidas dan sang kakak Rudolf mendirikan Puma. Kedua brand ini menjadi rival, persaingan yang sangat sengit terjadi sampai saat ini. Pada tahun 1949, Adolf Adi Dassler memulai bisnisnya kembali dan membangun perusahaan Adidas yang diambil dari namanya Adidas. Tapi, apakah kamu tahu, beberapa orang pernah beranggapan kalau nama Adidas ini adalah sebuah singkatan. All day I dream about soccer. Anggapan tersebut jelaslah salah. Berambisi untuk bersaing dan tampil beda dari rival-rivalnya, Adidas membuat sepatu dengan desain three stripes yang terjahit di sisi sepatu. A Miracle in Bern, sebuah ungkapan yang mungkin cukup terkenal di kalangan penggemar Adidas. Pada tahun 1950-an, Adidas menjadi sebuah perusahaan yang memiliki produk sepatu sepak bola yang paling inovatif. Siapa yang menyangka kalau pull pada sepatu bola yang ringan dapat merubah sejarah? Ya, inovasi terbaru pada lini olahraga sepak bola, screw-in studs, atau pull pada sepatu bola model lepas pasang yang dapat diganti sesuai kondisi. Pada tahun 1954, di mana Piala Dunia di Bern diadakan. Saat itu, Hungaria digadang-gadang akan menjadi kampiun pada laga tersebut. Bagaimana tidak, dalam 32 pertandingan sebelum final, Hungaria belum menerima kekalahan satu pun. Akan tetapi, pada final yang berlangsung pada saat Jerman Barat harus menghadapi Hungaria yang tak terkalahkan, Adi Dassler telah menyiapkan sepatu khusus untuk tim Jerman. Ya, tidak lain dan tidak bukan yakni sepatu bola screw-in studs. Sepatu yang lebih ringan setengahnya daripada sepatu yang dipakai tim Hungaria ini terbukti mampu mengubah sejarah. Jerman memenangkan Piala Dunia tersebut.
Tapi apakah kamu tahu kalau desain three stripes pada sepatu Adidas awalnya bukanlah sebuah logo, bahkan sempat menjadi masalah terkait trademark. Dan setelah Olimpiade pada tahun 1952, Adi Dassler membeli trademark untuk three stripe tersebut dari perusahaan Karhu Sport Finlandia, yang mana pada saat itu setara dengan 1.600 euro dan 2 botol whisky. Murah kan? Yang akhirnya pada tahun 1971 muncullah logo yang sangat ikonik di kalangan pengguna Adidas, yaitu trefoil atau 3 daun, yang juga ada pada produk-produk Adidas. Sayangnya, logo perusahaan trefoil ini hanya bertahan hingga tahun 1997 dan digantikan dengan logo three stripes seperti yang kita ketahui saat ini. Tapi jangan khawatir, beberapa produk Adidas masih memakai logo trefoil kok sampai saat ini, yakni produk-produk heritage dari Adidas. Di tahun 1978 menjadi momen yang menyedihkan karena kepergian founding father Adi Dassler. Seorang pria yang sangat cinta dengan dunia olahraga telah mewariskan passionnya tersebut kepada keluarganya dan juga telah mengukir sejarah yang tak dapat dilupakan dalam dunia olahraga. Adidas kemudian diambil alih oleh istri Adi yaitu Kate dan juga anak laki-lakinya Horst Dassler. Akan tetapi di tahun 1987 Horst Dassler wafat. Kepergian Horst Dassler menjadi sebuah masa-masa yang sulit bagi perusahaan Adidas. Keadaan ekonomi Adidas menjadi sangat tidak stabil dan sampai-sampai hampir bangkrut. Dan pada akhirnya, seorang penyelamat pun datang. Ya, Bernard Tapie, seorang pengusaha Perancis yang membeli Adidas, membantu menstabilkan keadaan Adidas yang pada saat itu hampir bangkrut. Namun, Tapie tidak dapat bertahan lama dengan Adidas karena masalah hutang yang juga menjadi masalah pribadinya. Ia tidak dapat membayar bunga pinjamannya dan segera memadatkan bank kredit Lyonnais untuk menjual Adidas. Sayangnya, dalam penjualannya ke bank kredit Lyonnais, ada beberapa kontroversi. Praktek tak lazim yang dilakukan seakan-akan membantu Tapie keluar dari masalah keuangannya, yang merubah hutang menjadi ekuitas perusahaan. Lalu, nama yang sangat kita kenal saat ini yaitu Robert Louis Dreyfus menjabat sebagai CEO Adidas, yang mana ia juga adalah sahabat dari Tapie. Sebuah langkah hebat yang diambil oleh CEO baru Adidas, Robert, mengembangkan marketing dan mengembalikan kejayaan Adidas. Kejayaan Adidas pada saat ini adalah buah dari hasil yang ditempuh oleh Adi Dassler dengan berbagai inovasinya yang turut meramaikan dan mengembangkan dunia olahraga. Hingga saat ini, produk dari Adidas telah berkembang dengan sangat pesat, layaknya sepatu, pakaian, maupun aksesoris olahraga lainnya. Produk dari Adidas tidak hanya seputar sepak bola saja, namun bidang olahraga lainnya seperti baseball, kriket, bola basket, golf, dan yang lain. Bagaimana? Apakah kamu tertarik dengan Adidas?